warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah SWT. Nah, kali ini jumpa lagi bersama-sama di YouTube-nya Salma Nur Nafisah. Di channel ini saya berada di Desa Gempul, di mana saya akan mengulas mengenai pendidikan Islam, pengembangan tradisi dan lembaga pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan mengulas mengenai pendidikan Islam, pengembangan tradisi, serta lembaga pendidikan, di mana ketiga hal tersebut saling berketerkaitan. Di dalam sebuah artikel dari Zahia Bahia yang berbahasa Inggris, namun kali ini terdapat ulasan mengenai negara-negara Muslim itu memiliki sejarah-sejarah intelektualitas dan juga institusi pendidikan, di mana telah berkembang selama 1400 tahun yang lalu. Nah, perkembangan tersebut mengikuti beberapa perkembangan, diantaranya yakni tren. Tren tersebut bisa naik, bisa mengalami penurunan. Dalam pendidikan Islam itu, semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber ataupun pedoman acuan dari kehidupan umat muslim. Nah, dari hal itu, kita ketahui bahwasanya teman-teman juga mesti pernah mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan cara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Namun hal ini Al-Quran dan hadis itu adalah merupakan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berterkaitan. Dari hal tersebut, maka dari itu pembelajaran tersebut dapat dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai sumber atau hujah, sedangkan hadis adalah suatu perkataan, perbuatan, dan takrir yang Rasulullah SAW. Mengenai konsep dari pengetahuan dan juga pendidikan itu terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Terdapat perintah untuk membaca, menulis, serta mengajarkan sesuatu kepada orang lain, di mana Al-Quran itu berisi suatu pengetahuan dan juga pendidikan yang dapat dilihat dari ayat dan implementasinya. Berdasarkan pengamatan Al-Quran, bahwasanya umat Islam itu memegang konsep bahwasanya Allah lah yang Maha Esa dan Allah lah yang wajib disembah. Di dalam konsep pengetahuan dan pendidikan, yakni membaca, menulis, serta mengajarkan, serta hadir di dalam majelis-majelis ilmu agama, dari ayat-ayat tersebut maka dapat diturunkan, dapat diulas bahwasanya ayat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dari penjelasan Nabi Muhammad melalui pidatonya terdapat beberapa hadis yang menjadi rujukan untuk mencari ilmu. Di antaranya terdapat dua hadis dalam mencari ilmu, di mana yang pertama yakni tolabul ilmi walau bisin, carilah ilmu sampai negeri Cina. Yang kedua yakni tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, di mana mencari ilmu itu dari hayat hingga akhir kehidupan, yakni sampai tutup usia. Dengan demikian maka dari itu dapat disimpulkan seorang muslim harus wajib hukumnya dalam mencari ilmu. Terdapat konsep Al-Quran tentang pengetahuan dan juga pendidikan serta para Nabi Muhammad, diantaranya sebagai guru dan sebagai pembimbing. Rasulullah SAW tidaklah hanya menyuruh para pengikutnya untuk mempelajari agama Islam atau pendidikan Islam saja, akan tetapi bisa mempelajari pendidikan-pendidikan yang lain yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya yakni pertama berkuda, di mana banyak sekali kita temui berkuda di era sekarang ini. Lalu yang kedua memanah. Memanah adalah suatu hobi ataupun olahraga yang dilakukan Rasulullah pada masa saat itu. Lalu yang ketiga yakni berenang, di mana berenang banyak sekali masyarakat Indonesia khususnya pada era sekarang ini selalu berlatih untuk berenang. Lalu terdapat pula pendapat dari Umar bin Khattab yang menyatakan bahwasanya pembelajaran itu mulainya melalui membaca, menulis, serta mengajarkan berbagai kisah ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Tersebut tidak hanya belajar Al-Quran saja, akan tetapi pembelajaran umum yang lainnya, seperti ilmu-ilmu lain, ilmu bahasa, ilmu puisi, ataupun ilmu-ilmu yang lain seperti matematika. Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwasanya di era sekarang ini banyak sekali kita jumpai pelatihan-pelatihan ataupun masyarakat Indonesia yang lebih suka juga dengan olahraga dan hobi-hobi Rasulullah SAW.
ada berenang, berkuda, memanah, serta terdapat pula pembacaan puisi, pembacaan suatu tafsir-tafsir yang bernuansa musikalisasi. Terdapat lembaga-lembaga Islam pada masa Rasulullah SAW. Pada masa itu terdapat kutab ataupun yang lain sebagainya yang dijadikan untuk pusat pembelajaran ataupun pusat menimba ilmu pada masa dahulu. Contohnya yakni terdapat masjid, di mana masjid pada masa itu juga digunakan sebagai tempat untuk menimba ilmu. Ada juga seperti majelis-majelis yang digunakan untuk menimba ilmu itu juga gratis. Dan juga dapat direalisasikan di era sekarang ini bahwasanya pendidikan itu di Indonesia ya terdapat pula pendidikan gratis, di mana anak-anak Indonesia dapat mengakses pendidikan tersebut dengan bersemangat dan juga tanpa membutuhkan banyak biaya. Cukup sekian sedikit ilmu yang mengulas mengenai pendidikan Islam, tradisi pendidikan, serta lembaga pendidikan pada kesempatan ini. Salma ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak penjelasan video dari Salma Nur Nafisah, dan juga jangan lupa saksikan video-video Salma yang lain di YouTube Salma ya teman-teman semuanya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman semuanya. Cukup sekian dari Salma, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.